Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan yang belum, Ibu tunggu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eh, soal lingkaran bagian 2. Ya, gimana? Sudah siap ya? Nah, soal pertama, di sini gambar di samping adalah segitiga siku-siku dan lingkaran dalam berpusat di M. Bila AB-nya 8 dan AC-nya 6, luas lingkaran yang berpusat di M adalah, nah jadi di sini yang dicari luas lingkarannya. Nah, karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka kita harus mencari jari-jarinya dulu ya. Ini yang ditanya, luasnya. Yang ditanya luas lingkarannya ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Berarti panjang BC bisa kita cari dengan menggunakan triple Pythagoras ya. Jadi ini 6, 8, berarti sisi miringnya adalah 10 ya. Oke, pelajaran teorema Pythagoras. Kemudian kita mencari S-nya dulu ya. Jadi S-nya itu adalah setengah dari K, ya setengah dari keliling. Jadi ini keliling segitiganya yang kita cari. S itu sama dengan setengah dari K. Berarti sama dengan setengah dikali 6 tambah 8 tambah 10. Berarti sama dengan setengah dikali 24 sama dengan 12. Ya. Kemudian kita mencari rumus luasnya. Luas dari segitiga. Nah, karena di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus luas segitiga ya, dengan luas segitiga siku-siku ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi tidak usah pakai rumus luas yang untuk segitiga sembarang. Jadi langsung yang ini aja, nggak usah pakai yang S kali S ya. Jadi ini sama dengan setengah dikali alasnya 8, tingginya 6 ya. Berarti sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, dapat S, dapat L. Berarti kita bisa cari jari-jarinya. Jari-jari lingkarannya berarti, ya lingkaran jari-jari lingkaran dalamnya berarti R sama dengan L per S. Ya. Jadi sama dengan 24 per 12. Berarti sama dengan 2. Nah, jari-jarinya 2, ya berarti jari-jarinya di sini dapat 2. Kemudian yang ditanyakan adalah luasnya ya. Luas itu berarti sama dengan rumusnya V kali R kuadrat. Luas lingkarannya berarti sama dengan V dikali 2 kuadrat. Sama dengan 4V. Nah, karena ini masih dalam V ya, pilihannya berarti ini jawabannya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar juring ya, juring AOB yang diarsir. Nah, yang ditanya itu luasnya, luas juring OBC. Ya, luas juring OBC. Nah, ini berarti ini yang ditanya ya. Luasnya ya. Jadi kalau misalnya ada dua yang seperti ini ya, diketahui besar sudutnya, satu luas juringnya, maka ini adalah perbandingan senilai ya. Gunakan perbandingan senilai pada sudut dan luas juring.
Jadi ini langsung aja ya, kita gunakan dua perbandingan senilainya. Jadi sudut AOB itu per sudut BOC sama dengan luas juring OAB per luas juring OBC. Jadi AOB itu dia dengan ini, pasangannya di atas ya, OAB, BOC dengan OBC. Tinggal kita masukkan angkanya, berarti 90 derajat per 120 derajat sama dengan 48 per, ini ditanya ya, kita misalkan A. Misalkan saja A. Jadi ini kalikan silang saja ya. Jadi di sini A itu sama dengan 120 dikali 48 per 90. Ada yang bisa disederhanakan ya, ini bagi 30 masing-masing. Jadi di sini dapatnya 3, di sini dapatnya 4. Nah, bisa lagi sederhanakan ya ini ya. Ini dapatnya 16. 48 bagi 3 dapatnya 16, berarti hasilnya sama dengan 4 kali 16. Hasilnya sama dengan 64 ya. Jadi luas juringnya itu adalah 64 cm pangkat 2. Oke, yang berikutnya ini adalah segi 4 tali busur ya. Segi 4 tali busur. Jadi yang ditanya itu besar sudut D. Nah, ini yang diketahui ya di sini sudut A-nya itu adalah 82. Ini sudut A-nya 82 derajat. Kemudian diketahui lagi sudut C-nya 98 derajat. Kemudian sudut B-nya itu 87 derajat. Nah, yang ditanya yang D. Nah, kalau sifat dari segi 4 tali busur itu, maka sudut-sudut yang berhadapan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Ya. Nah, kita lihat yang ini. Ya, coba kita lihat yang ini kan. Jadi jumlah sudut-sudut yang berhadapan, saling berhadapan itu 180 derajat. Jadi ini kan sudut A saling berhadapan ya. A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Kita lihat di sini 82 ditambah 98 sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, berarti yang ini sudut D itu berarti ya sama ya sifatnya, sudut D tambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut B-nya itu sudah ada 87 derajat, ya. Jadi D-nya itu sama dengan 180 derajat dikurang 87 derajat. Hasilnya sama dengan 93 derajat. Oke, yang berikutnya. Ini ada garis singgung persekutuan dalam, ya. Yang ditanya itu perbandingan luas lingkaran 1 dan lingkaran 2. Ya, jadi ukuran yang diketahui di sini panjang garis singgungnya itu ini AB-nya 20. Kemudian jarak kedua titik pusat lingkarannya ini, PQ-nya ini adalah 25. Lingkaran besarnya 9. Nah, yang ditanya ini ya, luas perbandingan luas lingkaran 1 dan 2.
Nah, jadi kita ingatkan kembali, berarti panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Garis singgung persekutuan dalam kuadrat itu sama dengan jarak kedua titik pusatnya ya. Jadi di sini jaraknya itu adalah PQ, berarti PQ kuadrat dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil kuadrat. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya diketahui ya, 20, berarti 20 kuadrat sama dengan PQ-nya 25 kuadrat dikurang R besarnya 9 ditambah R kecil pangkat 2. 20 kuadrat itu adalah 400, kemudian 25 kuadrat itu adalah 625 dikurangi 9 tambah R kuadrat. Nah ini kita pindah ruas ya, kelompokan yang sejenis. Ini karena negatif ini punya ini ya, 9 tambah R, jadi kita pindah ruas saja di sini, dia pindah jadi positif ya, karena berpindah ruas, jadi 9 tambah R pangkat 2 sama dengan 625, ini juga pindah ruas, berarti jadi negatif, 400-nya negatif 400. Ya, jadi di sini 9 tambah R sama dengan akar dari, nah 625 dikurang 400, hasilnya adalah 225. Nah di sini ya Ibu ingatkan, kalau misalnya di sini ada pangkat 2, kemudian di sebelahnya itu kalian ada akarnya, jadi di sini hilang ya, jadi akar 2 itu adalah inverse dari akarnya. Jadi di sini ya kita bisa selesaikan 9 tambah R sama dengan akar dari 225 itu adalah 15 ya. Berarti R itu berapa tambah 9 hasilnya sama dengan 15. Jawabannya adalah 6. Nah dapat R kecilnya 6. Nah yang ditanya adalah perbandingan luas lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jadi lingkaran yang besar dan lingkaran kecil. Jadi kalau rumusnya luas di sini kita aja luas 1 banding luas 2. Jadi rumusnya itu adalah luas lingkaran V R kuadrat ya. Di sini juga V R kuadrat. V-nya nggak usah dipakai ya, jadi ini sama kanan kiri, jadi habis ya, tinggal R-nya saja. Di sini berarti R-nya itu 9 kuadrat dibanding 6 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 6 kuadrat itu adalah 36, jadi kalau bisa disederhanakan ya, kita bagi aja di sini masing-masing 9, ya. Dikecilkan lagi bilangannya, berarti di sini adalah 9 banding 4. Ya. Jadi jawabannya ini. Luas perbandingannya adalah 9 banding 4. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada soal cerita ya. Pak Agus akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 21 meter. Di tengah-tengah taman akan dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Jika tanah di sekeliling kolam akan ditanami rumput dengan biaya 10.000 per meter persegi, berapa biaya menanam rumputnya? Jadi yang tanya biaya menanam rumputnya. Jadi kalau misalnya diilustrasikan gambarnya, disketsakan ya seperti ini, ada ini lingkarannya yang taman, kemudian di tengahnya akan ada kolam. Ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari dulu itu adalah luas taman. Luas taman keseluruhannya berarti lingkaran yang besar, ya. Jadi luas taman itu berarti sama dengan, ini karena yang diketahui diameter berarti luasnya pakai diameter aja ya. Jadi di sini adalah 1/4 kali V kali D pangkat 2 sama dengan 1/4 kali 22/7 dikali 21 kuadrat ya. Kali 21 kali 21. Nah ini ya, sini ya, kelipatannya, jadi di sini 3. Jadi di sini hasilnya sama dengan 22 kali 3 kali 21/4.
Hasilnya sama dengan 1386 per 4. Jadi sama dengan 346,5. Nah, ini luas tamannya, ya, luas lingkaran yang besar. Nah, kemudian kita akan mencari luas kolamnya yang kecil ya. Luas lingkaran yang kecilnya berarti luas kolamnya sama dengan 1/4 kali V D kuadrat. Berarti sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini kelipatan, jadi sisa 2 aja, habis ya. Ini sisa 2 dengan 4 juga bisa dicoret ya. Jadi di sini masih 2, di sini 2-nya habis. 22 dibagi 2 ini sisa 11 ya. Berarti hasilnya tinggal 11 kali 14. Jadi sama dengan 154. Nah, jadi di sini luas daerah yang ditanami rumput itu berarti ya luas taman dikurangi luas kolam. Jadi sama dengan 346,5 dikurangi 154 ya. Berarti hasilnya sama dengan 192,5. Nah, yang ditanya biaya untuk menanam rumput itu adalah 10.000 per meter persegi. Ini kan luas ya, berarti luas itu kan dalam meter persegi ya, karena satuannya meter, udah klop, berarti tinggal dikalikan aja dengan biayanya. Berarti biayanya itu adalah 10.000 dikali 192,5. Berarti sama dengan 1.925.000. Nah, ini biaya untuk menanam rumputnya. Nah, gimana penjelasan hari ini? Mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu saja kira pelajaran hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya buat yang belum dan yang buat yang sudah. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.